Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, atas seluruh titipan kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita sampai pagi hari ini, bahkan sampai detik ini. Dan dari seluruh titipan-titipan kebaikan itu, kita meyakini betul bahwa semuanya bukan hanya akan Allah ambil, tapi lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini, Allah mencatatnya sebagai hamba-hamba yang sedang bersyukur. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa syukur itu menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Jamaah sekalian dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak titipan yang Allah pinjamkan kepada kita, Allah pinjamkan kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja. Allah pinjamkan kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan. Allah pinjamkan juga kedua mata yang dengannya kita bisa melihat. Dan Allah juga masih pinjamkan kepada kita lisan yang dengannya kita masih bisa berbicara. Dari seluruh titipan pinjaman kebaikan-kebaikan ini, Allah tidak meminta banyak dari kita. Allah hanya meminta satu hal saja, yaitu mau bersyukur, mau berterima kasih. Dan ini di sisi Allah menjadi sesuatu yang lunas. Berbeda halnya saat kita memiliki hutang terhadap manusia, sekalipun kita menyampaikan ucapan terima kasih beribu-ribu kali, itu tidak akan pernah dicatat sebagai hutangnya, sebagai orangnya yang lunas dalam hutangnya. Sampai kita bisa melunasi itu. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh titipan kebaikan itu, Allah hanya minta kita satu hal saja, berterima kasih. Bahkan ketika ada orang yang mungkin mengatakan, apa sih Allah ini maunya? Apa-apa diungkit, apa-apa jadi diungkit, kembalikan ya Allah. Untuk orang yang seperti ini Allah pernah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak usah dikembalikan. Coba kalian hitung aja dari seluruh titipan kebaikanku itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jangankan mengembalikan dengan yang jauh lebih baik, menghitungnya pun kita tidak akan mampu. Nah, jamaah sekalian dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di atas bumi ini, di atas bumi yang kita anggap benda mati hari ini. Kita belum pernah mendengar bumi itu berbicara. Kita belum pernah mendengar bumi itu bercerita. Tapi dalam sebuah kesempatan, Nabi SAW ketika di hadapan para sahabat pernah membacakan penggalan ayat dari surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi itu akan bercerita, kata Nabi. Nah, ketika mendengarkan ayat ini, muka sahabat ini berubah menjadi pucat pasi. Kenapa? Karena merasa takut dan merasa heran. Bumi itu yang mereka tinggali di atasnya itu belum pernah terdengar suaranya sampai detik itu. Sampai di mana Nabi SAW menyampaikan penggalan dari surah Az-Zalzalah ini. Ketika Nabi melihat ekspresi wajah sahabat itu mulai berubah, Nabi bertanya, tahukah kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi itu? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan yang menarik adalah ketika Nabi membacakan ayat, Nabi yang bertanya, Nabi juga yang menjawab. Apa kata Nabi SAW? Bahwa bumi yang kalian pijak di atasnya itu kelak akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di atasnya. Jadi tidak ada kekecewaan sesungguhnya. Bagi seorang beriman itu tidak sepatutnya memiliki kekecewaan ketika kebaikan yang dilakukan tidak ada yang melihatnya. Ketika pertolongan kepada orang lain sepi dari pujian, maka bagi seorang muslim itu tidak akan mengenal yang namanya kecewa. Jangankan orang lain jamaah sekalian. Bahkan jangankan Allah, bumi saja akan bersaksi terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan. Bahkan lebih dari itu, anggota tubuh kita ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Allah abadikan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, kata Allah, pada hari ini.
Hari perjumpaan kita nanti dengan Allah, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal kebaikan dan juga keburukan kita. Pada hari ini kata Allah, kami kunci rapat lisan-lisan mereka. Dalam beberapa literatur tafsir disebutkan, bukan lisan kita nggak bisa berbicara sama sekali. Akan tetapi lisan kita hanya akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya ketika di dunia. Kita maunya hari itu saat Allah bertanya usia untuk apa dihabiskan. Kita mau nih menjawab dengan lisan kita, ya Allah, hamba ikut kajian subuh, hamba berbagi kepada sesama, hamba menjadi orang yang baik, hamba suka membantu orang lain. Itu maunya kita. Tapi lisan kita hari itu dia akan berbicara sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Dan kemudian wa tukallimuna aydihim, dan kami memperkenankan kepada tangan-tangan mereka untuk berbicara kepada kami. Pada hari itu nanti tangan kita akan berbicara tentang kebaikan ataupun keburukan yang sudah kita lakukan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami pun memperkenankan kepada kaki-kaki mereka untuk memberikan kesaksian kepada kami bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Maka tidak pantas kita ini merasa kecewa saat kebaikan kita sepi dari apresiasi. Kenapa? Karena tubuh kita nanti akan bercerita di hadapan Allah. Bukankah cukup bagi kita Allah sebagai saksi untuk kebaikan-kebaikan kita? Dan kekecewaan itu hanya berlaku bagi mereka yang kurang yakin bahwa balasan Allah itu jauh lebih baik. Bukankah kita sering mendengar dan ayat ini sering diulang saat Ramadan? Bahkan oleh para imam-imam menjadikan bacaan-bacaan yang rutin. Bahkan ada satu ayat dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Maka jangan pernah mengenal kecewa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di ujung Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu entah apa dia akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan kita bawa sampai keluar dari Ramadan. Apakah ini hanya sebatas seremonial kita biasa saat menghadapi Ramadan kita menjadi orang yang paling taat? Keluar dari Ramadan kita kembali lagi seperti yang dulu. Nah, harapannya adalah yang jamaah sekalian rahmati Allah. Di dalam Ramadan jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal saja kita tinggalkan. Siapa di antara kita yang berani untuk makan siang? Siapa di antara kita yang berani untuk meminum segarnya es di siang hari saat berpuasa? Nggak ada. Padahal es dan makanan yang disediakan itu halal. Kenapa kita tidak mau? Karena kita sedang berpuasa. Untuk hal-hal yang halal saja kita bisa menolaknya. Harusnya untuk perkara-perkara yang haram, perkara yang syubhat, itu pun mampu kita apa? Mampu kita lawan, mampu kita tolak untuk bisa memakan atau mempergunakan itu. Nah, hari ini insya Allah jamaah sekalian menutup Ramadan kita tahun ini, kita akan sama-sama ngebahas tentang sebuah tema betapa Allah Subhanahu wa taala itu suka terhadap orang-orang yang melakukan amal walaupun sedikit tapi continue. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan sedikit tapi dia terus menerus atau continue. Nah, kita harapkan di bulan Ramadan ini kita sudah banyak melakukan kebaikan. Nah, di luar Ramadan kita bisa melakukan kebaikan yang sama. Meskipun tidak ada tarawih di luar Ramadan. Meskipun tidak ada puasa yang berturut-turut. Kalaupun kita ingin berpuasa berturut-turut hanya sebatas puasa Daud. Dan kalaupun ternyata di bulan Ramadan kita terdorong untuk bisa melakukan kebaikan lebih banyak karena kita dalam keadaan berpuasa, nah mudah-mudahan di luar dari Ramadan puasa kita pun akan tetap berlanjut. Kalaupun tidak bisa puasa sampai puasanya Nabi Daud alaihissalam, kita bisa berpuasa di Senin dan Kamisnya. Kita bisa mengambil 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal kebaikan kita nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mizan itu. Kita tentunya berharap bahwa seluruh amal-amal kebaikan kita itu akan berbuah pahala nanti ketika di akhirat. Karena tidak setiap amal itu bernilai pahala. Ada beberapa amal yang dia seolah-olah sedang melakukan amalan surga tapi sesungguhnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan 3 orang yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Ada beberapa manusia yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka ya Rasul? Yang pertama, rajulun ustushida, yaitu orang yang mati syahid. Ini mati syahid itu keren jamaah sekalian. Bagaimana tidak keren orang yang seperti ini? Semua dosa-dosanya diampuni.
Yang kedua, dia tinggal selangkah ke surga. Tinggal menunggu Nabi yang membukakan pintu, Nabi masuk dan dia pun ikut bersama Nabi SAW juga bersama dengan orang yang mati syahid. Kemudian keutamaan yang ketiga, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Makanya orang yang mati syahid itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Tapi masalahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala fa'utiya bihi, didatangkan orang yang mati syahid ini, fa'arrafahu ni'amahu, digambarkan semua kebaikan, rizki, karunia yang dulu sempat Allah titipkan kepadanya ketika dia masih hidup di dunia. Fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Jadi ketika digambarkan, ini rumah ini sudah ya Allah. Kendaraan, sudah ya Allah. Gaji, sudah ya Allah. Kemudian rumah yang di sebelah sana, kebun-kebun dan seterusnya, sudah ya Allah. Orang ini ketika Allah gambarkan kenikmatan, rizki, karunia yang telah Allah titipkan kepadanya di dunia, tidak ada satu rezeki pun yang dia tolak, tidak ada satu rezeki pun yang dia bantah. Ya Allah, ya nampaknya ini enggak deh, enggak ada. Semuanya diakui. Apa kata Allah? Pertanyaannya sederhana. Fama amil tafiha. Lalu apa yang kau lakukan dengan semua kebaikan-kebaikanku itu? Dia menjawab, ya Allah, aku pergi berjihad. Dan aku pun terbunuh karenanya untuk engkau. Bukan Allah tidak tahu dia pergi berjihad. Tapi Allah pengen tahu kejujuran dia. Allah pengen tahu bahwa jawaban itu keluar dari lisannya. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Engkau bohong. Kepergianmu ke medan jihad kata Allah bukan untukku. Engkau hanya ingin mendapatkan gelar kepahlawanan. Engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Faqad qila, dan kau sudah dipanggil dengan gelaran itu. Waqad nilta, dan kau sudah dapat gelar itu ketika di dunia. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Mati syahid ya mas kalian. Dalam pandangan manusia. Yang kedua kata Nabi SAW, yaitu orang yang menuntut ilmu, dari ilmunya dia ajarkan kepada yang lain dan dia pun hobi membaca Al-Quran. Ini alim juga qori. Jadi qori itu bukan hanya sebatas yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan merdu, tapi orang yang hobi banget membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, fa'utiya bihi, didatangkan orang yang kedua ini. Fa'arrafahu ni'amahu, digambarkan semua rizki, karunia, kenikmatan, kebahagiaan yang dulu sempat Allah titipkan kepadanya ketika dia masih hidup di dunia. Fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Ditunjukkan ini sudah ya Allah. Rizki yang ini sudah. Rumah sudah. Kendaraan sudah. Penghasilan sudah ya Allah. Perniagaan juga sudah. Kemudian Allah bertanya, lalu engkau melakukan apa dengan semua kebaikan-kebaikanku itu? Dia mengatakan, ya Allah, aku mengajarkan kebaikan kepada yang lain. Aku ajarkan ilmu ke yang lain. Dan ya Allah, aku pun membaca Al-Quran untuk engkau ya Allah. Dan Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau bohong. Engkau mengajarkan ilmu bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin sebatas dipanggil sebagai seorang yang alim, diakui kepandaiannya. Menjadi seorang cendekiawan, cendekiawati. Dan kau pun membaca Al-Quran bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin disebut sebagai qori, wa qad qila. Engkau sudah dipanggil dengan gelaran itu, wa qad nilta, dan engkau sudah dapat gelar itu. Jadi dikenal sebagai orang yang alim, dikenal sebagai orang yang hobi baca Quran, namun gelarannya cuma gelaran dunia. Apa Allah bilang? Kepada malaikat, wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Dua sudah. Kumpul di neraka dua orang ini. Yang ketiga jamaah sekalian, yaitu orang yang hobinya itu, ini bukan hobi kaleng-kaleng nih. Ini hobinya sedekah jamaah sekalian. Kalau kita ditanya apa hobinya, goes, itu biasa aja, mainstream sekali gitu. Atau climbing, diving, gitu, trekking, biasa. Tapi kalau ada orang ditanya apa hobinya, sedekah, kebayang gak? Kemudian Allah datangkan orang yang ketiga ini, sama halnya seperti orang yang pertama dan kedua, digambarkan semua rizki, karunia dan kenikmatan itu. Dan Allah bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, apa yang kau lakukan dengan semua kebaikan-kebaikanku itu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak kuhabiskan sendiri hartanya. Kusedekahkan, bahkan diriwayatkan orang ini meninggal hanya menyisakan pakaian yang melekat di badannya dan hanya menyisakan rumah yang dia tinggali. Padahal hartanya banyak, rumahnya banyak, kebunnya banyak, tapi hanya menyisakan rumah yang dia tinggali dan pakaian yang dia kenakan. Dan dia pun mengatakan, ya Allah, kubagikan kepada yang lain, kusedekahkan. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Ketika dia mengaku, ya Allah sudah kesedekahkan semuanya untuk engkau, Allah mengatakan apa? Engkau dusta. Allah tahu hatinya. Engkau hanya ingin mendapatkan gelar kedermawanan. Engkau hanya ingin mendapatkan gelar sebagai orang yang berbaik hati kepada orang lain. Dan kau sudah mendapatkan gelar kedermawanan itu. Dan Allah mengatakan kepada malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan juga dia ke neraka.
3 orang ini jamaah sekalian. Endingnya di neraka. 3-tiganya di neraka. Kalau kita bertanya nih, apa yang menyebabkan ketiganya itu gak happy ending? Satu aja masalahnya, salah dalam meletakkan niat. Nah jangan-jangan jamaah sekalian nanti ketika di akhirat. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita bekerja, ketika kita menjemput rezeki, berapapun gajinya. Ini rata-rata sini gajinya 20 koma ya, insyaallah. Ya, tanggal 20 ke atas koma ya, 25 ke atas tergantung kreditan memang ya, tergantung gaya hidup. Semakin sedikit gaya hidupnya, maka biasanya komanya lebih banyak. Ya kan? Berapa gajinya? 28 koma, Masya Allah. Tanggal 28 baru kerasa komanya ya, selebihnya masih oke lah, masih bertahan 3-2 hari ke depan. Nah jamaah sekalian, orang-orang yang seperti ini masalahnya cuma satu. Salah dalam meletakkan niat. Berapapun gaji kita di dunia ini, hitungannya rugi kalau kita bekerja hanya untuk mendapatkan gaji. Berapapun gajinya. Kenapa? Harusnya kita sebagai seorang suami terutama. Ketika kita menjemput rezeki untuk keluarga kita. Itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Dan seseorang itu selesai melakukan kewajiban, harusnya dia dapat apa? Pahala. Jadi gaji itu sampingan. Yang harus kita dapatkan pertama kali itu apa? Pahala. Kenapa? Kalau pahala itu gak ada habisnya. Kalau gaji berapapun gajinya habis. Nah ini yang nanti ketika sampai di akhirat, ya Allah, aku menjadi pejuang keluarga. Aku menjemput rezeki untuk keluarga karena engkau. Bagaimana keadaan kita saat Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Engkau menjemput rezeki bukan untukku kata Allah. Tapi untuk mendapatkan gaji. Gajinya sudah dapat, sudah ya Allah. Setiap bulan sudah dapat tunjangan, sudah ya Allah. Ya udah. Gelarannya cuma sampai di situ. Gelaran sebagai seorang karyawan, gelaran sebagai seorang saudagar, tapi gelarannya cuma gelaran dunia. Kebayang gak saat kita menjemput rezeki untuk keluarga kita? Gak ada pahalanya. Cuma dapat catatan-catatan gajinya, lalu kemudian Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka yang harus kita lakukan jamaah sekalian, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, meluruskan niatan kebaikan kita hanya untuk Allah. Jadi tidak lagi kita akan mengenal yang namanya kekecewaan. Kalau niatan kita sudah lurus murni karena Allah, maka seluruh amal-amal kebaikan kita nanti di akhirat, ya Allah, saya pernah tarawih, mana pahalanya yang ini? Ya Allah, saya sedekah di tempat ini, mana pahalanya yang ini? Terus ya Allah, saya pernah qiyamul lail berjamaah dengan jamaah itikaf lainnya, mana pahalanya? Di sebelah sini. Kalau niatannya lurus karena Allah. Bahkan saat kita menyampaikannya, Allah, dulu aku menjadi pejuang keluarga. Mana pahalanya? Ini sebelah sini. Masya Allah. Kita pengen menjadi hamba-hamba Allah yang ketika di akhirat dipertemukan kembali dengan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan di dunia. Karena tidak setiap amal itu bernilai amal soleh. Nah kita pengen setiap gerak gerik kita bukan hanya sebatas orang-orang yang dicatat sebagai orang yang beramal. Tapi kita nanti di akhirat akan mendapatkan buah dari namanya amal soleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah mendidik kita untuk bisa menjaga perilaku. Dan salah satu perilaku yang membuat seorang itu mudah jatuh ke dalam neraka itu apa? Lisan. Ini lisan. Jadi kalau pas Ramadan itu ngeremnya agak lumayan lah ya. Diajak gibah juga agak-agak gimana gitu ya kalau pas lagi Ramadan. Tapi di luar Ramadan laju. Apalagi kalau sudah ngelihat akunnya lambe turah ini ya. Apa aja diomongin. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam sebuah kesempatan itu pernah duduk-duduk di hadapan sahabat. Atau kalau ketika jamaah misalnya pernah membaca kitab-kitab misalnya Tazkiyatun Nafs. Atau kitab-kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Atau misalnya ketika kita membaca kitab Al-Hikam. Ya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Ada yang disebut dengan yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu dibukakan tabir pendengaran ataupun penglihatan yang tidak dibukakan kepada yang lainnya. Nah di zaman Nabi itu pernah terjadi yang namanya mukasyafah. Yang mendengar itu hanya Nabi SAW dan juga para sahabat yang hadir. Dalam kesempatan itu, penduduk ahli Madinah gak ada yang dengar. Kecuali Nabi dan juga para sahabat yang hadir di majelis itu. Suatu ketika diperdengarkan oleh Allah suara dentuman yang amat sangat keras. Kalau kita hari ini dengar suara ledakan, kita paling husnudonnya apa? Paling kilang meledak gitu ya. Ya walaupun kita tentunya berdoa mudah-mudahan enggak. Kalaupun ternyata ada suara yang keras, kita akan mengatakan paling rudal Rusia nyasar ke Indonesia kan gitu ya. Kita masih bisa menerka-nerka bahwa ledakan itu ada sumbernya. Sedangkan di zaman Nabi belum ada kilang minyak. Belum ada ban trailer yang besar kemudian meledak kemudian terdengar suaranya.
Di zaman Nabi itu, suara yang paling tinggi adalah suara teriakan seorang. Atau saat berperang terdengar dentuman gong. Hanya itu saja. Selebihnya nggak ada. Nah, dalam satu kesempatan suara ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat para sahabat itu terdiam. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengarnya?" "Iya wahai Rasul." "Apakah kalian tahu suara apa itu?" "Kami nggak tahu wahai Rasul." Seumur-umur nih bahasa kitanya. Seumur-umur kita baru dengar yang namanya suara dentuman seperti itu. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tahukah kalian bahwa suara itu adalah suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu oleh Allah di atas neraka dan hari ini baru sampai ke dasarnya. 70 tahun. Itu adalah suara batu yang dilemparkan dari atas neraka dan hari ini dia baru sampai ke dasarnya. 70 tahun. Makanya setelah itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ada di antara umatku yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dikarenakan lisannya. Karena apa? Lisannya. Dan ada juga hamba-hamba Allah itu di antara umatku yang mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat pun karena lisannya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan ada orang yang tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. 70 tahun jemaah sekalian tergelincir dan itu belum disiksa. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia melakukan kesyirikan?" "Tidak." "Mungkin dia meninggalkan sholat?" "Tidak juga." "Lalu apa yang membuat dia tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan?" Maka Nabi menyampaikan dia tergelincir sejauh itu karena tergelincirnya lisan. Kepleset lisan jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita diajarin oleh Allah nih supaya kita bisa menjaga lisan kita. Kadang nih kita, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika ditawarkan yang halal tadi sebagaimana yang saya contohkan, itu bisa kita tolak. Tapi kalau ditawarkan yang haram belum tentu. Contohnya apa? Gibah. Coba, apalagi kalau sudah dikasih mukadimah kan. Mohon maaf loh mbak ya. Kita sih bukan lagi mau ngomongin orang. Ini sudah mukadimah awal ya kan. Belum juga ngomongin orang sudah minta maaf coba bayangin. Belum melakukan dosa sudah minta maaf dulu kan. Ini sih kita sih bukan lagi mau ngomongin orang ya, bukan lah ya. Ini ya cuman kita aja yang tahu coba. Kira-kira kalau orang sudah ngasih mukodimah model kayak tadi, kira-kira ngomongin apa? Tanaman hias, ikan hias, atau orang yang dihias? Orang yang dihias ya pasti sudah. Namanya orang lagi puasa ketika ditawarkan seperti biasanya ya. Ada orang juga yang usil gitu. Mbak tahu nggak mbak? Ini penting banget loh. Cuma kayaknya kamu lagi puasa deh, nggak usah deh. Itu kan bikin sepaneng asli ya. Dia kasih spoiler sedikit, abis itu didiemin. Allahu Akbar. Udah ngomong sudah, batal-batal lah puasanya gitu ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, ternyata seperti itu tuh. Kalau ditawarkan sesuatu yang halal kita bisa menolak, tapi ditawarkan yang haram belum tentu. Belum tentu, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mewanti-wanti masalah lisan ini. Dalam satu kesempatan juga ada sahabat ngadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga. Terus tetanggaku itu rajin sholat. Terus rajin juga qiyamul lail. Nah, terus aku juga sering mendengar dia membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam sepanjang siang. Dan aku juga sering lihat dia suka sedekah." Apa kata Nabi? "Engkau punya tetangga model seperti itu, apa masalahnya?" Coba jamaah sekalian kalau punya tetangga rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin puasa, seneng gak? Seneng dong. Iya kan? Seneng. Terus apa kata Nabi? Apa masalahnya? Dan sahabat ini mengatakan, tapi aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Aku tidak pernah selamat dari keburukan lisan. Dan Nabi jawabnya sederhana. La khaira fiha, tidak ada kebaikan buat wanita itu. Wahia finnar, dan wanita itu di neraka. Ini ketika saya menyampaikan tentang hadis ini, kemudian ibu bertanya, "Ustaz, kenapa cuma perempuan?" Nih sebentar, ini kalau baca hadisnya cuma penggalan itu seperti itu. Jadi ternyata jamaah sekalian, Nabi itu tidak membuat seorang itu dijudge ini masuk neraka. Enggak, itu tugasnya Allah. Allah yang menentukan si fulan ke neraka, si fulan ke surga. Nabi itu berdasarkan bimbingan wahyu. Coba ketika Nabi dilemparkan oleh Abu Lahab, dilempar pakai sendal, yang mencela Nabi atau Allah? Nabi atau Allah? Allah. Nabi itu gak ada ngomong, kamu jahal, kelewatan gitu ya. Ujungan sekali jadi orang. Enggak juga, diem. Sampai kemudian Allah menurunkan satu surat khusus ya kan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Coba sekiranya kalau Nabi itu ngomong berdasarkan hawa nafsunya, rasa-rasanya ayat ini gak bakal disampaikan oleh Nabi. Dikit tuh sama Nabi.
Mau nyampaikan pamannya, ya kan? Coba, ketika menyampaikan, wahai Abu Lahab, turun satu ayat spesial buat engkau, tabat yada abi lahabi wa tab. Ternyata tetap aja Nabi sampaikan. Karena memang bukan Nabi yang mencela, tapi langsung Allah yang mencela itu. Dan sama terhadap kasus dalam hadis ini. Nabi itu tidak mengatakan tuh wanita itu bakal di neraka, bukan. Maksudnya adalah kalau ada wanita ataupun laki-laki yang mulutnya kayak lambe turah dan dia tidak memperbaiki keburukan lisannya sampai menjelang kematiannya, maka cocoknya laki dan perempuan model kayak gini di mana? Di neraka, gitu loh. Jadi mengartikannya bukan ini pasti ke neraka, enggak seperti itu. Maksudnya adalah kalau ada wanita model seperti itu dan dia tidak mau memperbaiki keadaan lisannya, maka sampai nanti dia meninggal tempatnya nanti di neraka kalau dia tidak sempat memperbaiki lisannya. Itu buruknya lisan. Nggak ada urusan dengan amal yang menumpuk. Kalau lisannya buruk, neraka jam sekalian. Ya, neraka. Ini sampai jam 10 ya? Baik, jadi jam 12 ya. Baik, sampai duhur ya. Baik. Puasa terakhir juga ya. Gak usah dilemes-lemesin mukanya gitu nah Pak. Ini udah terakhir lah ya. Lemes kayak orang puasa ya. Jam 10 kurang 5 ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dan ternyata masalah lisan ini sudah Nabi wanti-wanti jauh-jauh hari sebelum kita ini lahir. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang banyak menumpuk amal, tapi ternyata tidak memiliki nilai karena buruknya lisan. Kebayang nggak coba? Disiksa oleh Allah, digelincirkan ke dalam neraka 70 tahun perjalanan. Ini kalau nyanyi berapa album nyoba itu. Itu belum disiksa. Saya ngebayangin Allah Rabbi. Segitunya gara-gara lisan. Jadi ketika di luar Ramadan, bukan hanya sebatas di Ramadan ya. Ada orang diajakin gibah di siang hari, langsung astagfirullahaladzim, coba gak usah gibah di siang hari. Kan bisa habis taraweh. Yeah. Ini sama nih, dikiranya habis taraweh itu gak batal puasanya. Makanya apa kata Nabi? Rubbas so'im laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang puasa tapi gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Gambarnya kayak tadi tuh. Gak gibah di siang hari tapi habis taraweh lanjut. Itu gambarnya seperti itu. Nah maka setelah ini jamaah sekalian, setelah keluar dari Ramadan, mudah-mudahan lisan kita ini terpelihara dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, membicarakan aib dan juga keburukan orang lain. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah aib. Ini ngeri sekali gitu ya. Nah nanti dibahas di pertemuan yang akan datang lah ya, kalau nanti dipanggil lagi kan gitu ya. Nah jamaah sekalian, ini kesempatan panjang kalau masalah yang menyebarin aib gitu ya. Nanti kita akan lanjutin. Tapi yang jelas jamaah sekalian itu yang kedua. Jadi yang pertama kita murnikan dulu niatan kebaikan-kebaikan kita itu murni hanya untuk Allah. Dan yang kedua keluar dari Ramadan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Karena semenumpuk apapun amal kebaikan kita, kalau lisan kita buruk tuh kayak gak ada apa-apanya. Habis nanti di akhirat itu. Pahala-pahala kebaikannya, apalagi kalau ada orang tersakiti hatinya dengan ucapan kita. Nanti kita datang dengan membawa pahala membunuh, dia datang ke kita. Ya Allah, aku pernah disakiti, ambil. Ya Allah, aku pernah difitnah, ambil. Aku pernah diomongin, ya Allah, diambil. Terus saja habis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai menjadi di luar dari Ramadan ini. Kalau di dalam Ramadan, kita mudah doa kan ya. Apalagi kalau sudah dengar hadis, doa yang tidak tertolak salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa dan menjelang berbuka. Kita menjelang berbuka doanya macam-macam. Dari mulai pengen naik jabatan, lunas rumah, kendaraan, kecuali tambah istri ya. Ini nggak ada kayaknya, nggak ada yang berani saya yakinnya. Itu nggak berani ya. Padahal tuh itu doa-doa yang mustajab sebenarnya ketika akan berbuka, tapi nggak ada yang berani doa seperti itu. Kenapa? Ya karena memang saya tahu jamaah sekalian adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan diri dan juga keluarganya ya. Bukan takut kan ya? Iya kan? Bukan takut kan? Saya yakin lihat wajah-wajahnya bawa wajah-wajah pemberani di sini. Ya. Ya di sini. Tapi kalau di rumah sama. Ini saya bawa istri Pak ya. Saya nggak takut sama istri. Cuma dia lebih berani dari saya gitu aja. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan. Jadi ketika di dalam Ramadan kita mudah sekali untuk berdoa. Ya untuk berdoa. Jadi para bunda, para ibu yang solihah dirahmati Allah SWT. Saya terlalu yakin bahwa suami-suami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan amanahnya. Nah ketika di dalam doa ini, di saat Ramadan kita mudah sekali berdoa. Nah keluar dari Ramadan, doa ini jangan sampai pernah terputus. Kenapa?
kita meyakini bahwa di dalam Ramadan itu adalah bulan kebaikan, bulan dikabulkan doa, bulan rahmat, dan kita mudah beribadah. Makanya saking rajinnya beribadah, kita juga mudah untuk berdoa. Tapi di bulan Ramadan, karena kita sudah lagi nggak puasa di bulan nggak puasa Ramadan, kita sudah lagi nggak tarawih, akhirnya intensitas kita dekat dengan Allah itu hanya sebatas sholat 5 waktu. Ya syukur-syukur bisa tahajud kan ya. Akhirnya doanya hanya sebatas duhur, maghrib, isya, subuh. Setelah itu ya sesekali saat duha atau sesekali saat tahajud. Tapi di bulan Ramadan kan full ya. Nanti selesai tarawih doa, habis maghrib doa, habis baca Quran doa, duha doa, kajian doa. Coba kajian dalam Ramadan sehari bisa 5. Wah, keluarin jadi alumni Ramadan semuanya, pintar-pintar semuanya. Setiap hari 4 kali bahkan. Dari mulai subuh, kuliah duha, kuliah duhur, ya kan, menjelang berbuka puasa, sebelum taraweh 5 jamaah sekalian. Pintar-pintar sudah belenger sampai ya dengan ceramah-ceramah, apalagi ya ayyuhalladzina amanu, pasti kutiba sampai hafal sudah jamaahnya ya. Pasti kutiba alaikumusiyam lagi. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah, saat berdoa kita maunya itu dikabulin semuanya sama Allah. Tapi ada masalah nih. Suatu ketika Nabi SAW pernah menyampaikan, setelah membacakan ayat yang berkaitan dengan masalah makanan yang halal dan juga minuman yang halal, Nabi itu menyampaikan, ada seseorang nih, yatilu alaihi safar, yang nampak sekali wajahnya itu. Ini orang habis melakukan perjalanan jauh. Itu kata Nabi nih. Ada seseorang yang nampak sekali habis melakukan perjalanan jauh. Ini Nabi pengen bilang kayak gini, ini orang kalau berdoa pasti dikabulin sama Allah. Karena kan kita tahu bahwa musafir itu adalah sarana atau wasilah kita bisa meminta doa sama Allah dan Allah akan kabulkan. Makanya kalau pas lagi musafir, jadi musafir ke Samarinda lah ya. Ini gak usah juga jadi pujungan gitu. Bapak kemana? Musafir kemana? Pasar Baru. Itu bukan musafir namanya ya. Musafir itu yang memungkinkan kita untuk menjamak dan qasar dalam sholat. Misalnya kemana? Samarinda. Saat di Samarinda itu jangan hanya sebatas foto sama jembatan baru. Tapi kita banyakin doa. Karena doa yang tidak tertolak salah satunya apa? Orang yang sedang musafir. Orang ini lagi musafir. Kelihatan banget kata Nabi. Kok bisa kelihatan? Yatilu alaihi safar, yang kelihatan banget dia habis melakukan perjalanan jauh. Ash'asa aghbaro. Ash'asa aghbaro itu kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, itu mukanya itu pucet. Rambutnya itu kusut penuh dengan debu. Saking jauhnya melakukan perjalanan. Kata Nabi kalau dia berdoa ini pasti dikabulin sama Allah. Bukan cukup sampai di situ. Summa yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Coba. Ini syarat yang kedua, ini sudah terpenuhi. Harusnya kalau dia berdoa, ini harusnya dikabulin sama Allah. Karena syarat kedua sudah dipenuhi. Makanya kalau doa itu jangan pelit-pelit jamaah sekalian, angkat tangannya. Ini ngangkat tangan di atas paha. Kayak orang males gitu kan. Tinggal ngaminin aja. Amin. Amin. Amin gitu. Apalagi pas imamnya baca nggak jelas ya. Amin. 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 Apa juga didoain nggak tahu juga ya. Pokoknya amin aja, amin. Angkat tangannya. Palingnya sampai dada lah. Kenapa? Dalam hadis Imam Muslim disebutkan bahwa Allah itu merasa sungkan kalau ada seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, kemudian diturunkan dan tidak dikabulkan. Allah sungkan. Allah tuh kayak ngerasa gak enak hati lah ya kalau ada seorang hamba menengadahkan kedua tangan, kemudian gak dikabulin, tuh Allah merasa sungkan banget. Nah makanya angkat tangan kalau ketika berdoa itu. Apa kata Nabi SAW? Summa yaqulu ya Rabb, kemudian dia mengatakan ya Allah, ya Allah. Coba syarat yang ketiga sudah terpenuhi. Satu, dia sedang musafir. Yang kedua, dia menengadahkan kedua tangan. Yang ketiga, dia menyeru Allah. Harusnya kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Tapi masalahnya dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan dia mengenakan pakaian dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia memenuhi kebutuhan hariannya dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, orang ini tidak makan babi. Orang ini tidak makan anjing. Orang ini pun tidak meminum khamr. Tapi sama dengan kita nih. Kita juga gak ada yang makan yang haram seperti itu. Tapi boleh jadi ya saat kita memiliki benda tadi, pakaian, kendaraan, rumah, atau makanan yang kita nikmati masih bercampur dengan sesuatu yang
yang haram, yang syubhat. Maka bismillah ya Allah, kalau ternyata ada harta-harta yang masih bercampur dengan yang syubhat, sedekah. Disedekahkan. Apalagi ini udah malam terakhir nih. Yang belum zakat fitrah. Yang belum zakat mal. Yang pengen berkesempatan untuk berinfak, ini hari terakhir nih Ramadan. Infak dengan infak yang terbaik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan ini nih. Jaga supaya kita tidak termasuk orang-orang yang doanya nggak dikabulin cuma lantaran apa? Ada sesuatu yang nempel dari bagian tubuh kita yang itu bercampur dengan sesuatu yang haram. Saya terlalu yakin di sini nggak ada yang makan yang haram, nggak ada insya Allah. Tapi yang syubhat boleh jadi. Saya pernah ketemu sama seorang ibu-ibu lagi ya, mohon maaf ibu ya. Karena emang ketemu sama ibu-ibu. Kalau sama bapak-bapak saya ceritain juga bapak-bapak ya. Jadi ada seorang ibu, ini sama-sama pengen beli jeruk di pinggir jalan. Itu saya ingat banget sampai sekarang, harganya sampai ingat 8.000 waktu itu. Saya datang, ibu itu datang. Kan ada tester kan biasanya. Tester. Bayangkan setengah tester itu habis sama dia. Ini bukan ngomongin orang loh ya. Ngomongin ibu-ibu. Ya ngomongin ibu. Kan gak disebutin namanya. Jadi ada contoh seperti itu. Dan itu nyata ya mas kalian. Itu setengah jeruk yang tes itu habis. Setelah habis dia ngambil yang baru dong. Coba bayangin ya. Dia ngambil yang baru sambil ngobrol dengan neneknya. Habis 1,5 nih. Dia bilang apa? 2 kilo. Oke 2 kilo kan. Nah timbang 2 kilo. 15 ya. Coba. Udah harganya 8.000. Ditawar 15 dan dia ngambil tes setengah plus 1 baru dibuka habis. Dan itu gak dihitung. Saya ngelihat waktu dia ngambil yang baru itu muka lelenya udah gak enak, gak bersahabat. Ngeliatnya kayak gini nih. Oh ya Allah. Sabarin aja, gak mungkin kan ikut campur kan, biar urusan dia lah dengan lelenya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya lele tadi tuh merasa gak ridho terhadap jualan yang dimakannya itu bisa jadi yang haram gak? Bisa jadi. Karena salah satu rukun dalam jual beli salah satunya apa? Antarodin, sama-sama saling ridho. Gimana bisa ridho? Ditawar 15.000 dan dia ambil 1,5 tester. Ini kalau ditimbang kan lumayan naik tuh ya, naik timbangan tuh berapa ons. Nah yang seperti ini jangan. Nah apalagi pas lagi ini hari terakhir nih. Sama dengan para bunda yang solihah nih ya, yang hadir di balik hijab ini. Saat menawar pakaian juga sama. Ini diposting di grup. Ayo nih sisa 1 3,5. Ditawar 150. Keren gak? 350.000 ditawar 150.000. Ini kan kelewat batas sebenarnya ya. Nah kalaupun ternyata kita mau nawar, usahakan dia ridho terhadap tawaran kita. Bukan karena gak enak. Misalnya boleh jadi baju itu 2,5 harganya. Baju itu 2,5 harganya. Tapi karena gak enak dan sudah ambil aja 2,5. Untung rugi. Memang rugi lah. Dia ngambil 2,5. Dia menantikan barang itu datang. Dia penuh harap ya kan. Barang itu datang. Nanti kalau gak sesuai gimana. Dia penuh harap tuh ada untung 100.000 di situ. Kita tawar dengan tawaran yang sadis. Akhirnya dia jual harga modal. Kemudian dia kurang ridho. Sekalipun tetap halal itu menjadi barang yang syubhat. Itu gak enak dibuat ibadah. Dibawa sholat gak khusyuk. Ya kan. Baru ruku aja ingatnya jemuran. Pas sujud ingatnya suami yang belum pulang, ada aja nggak jelas kalau misalnya ada pakaian kita sesuatu yang syubhat. Makanya saya kasih tipsnya buat para bunda, para ayah kalau beli baju di toko yang belum ada harganya biasanya, nggak usah perang harga, nggak usah tawar-tawaran dengan sadis. Pegang nih, saya pernah dapet ini dari Syekh Ayub waktu itu. Pegang aja barangnya, pegang, kemudian bilang ke penjualnya, Bu atau Pak, saya tertarik dengan baju yang ini. Tapi jujur saya gak bisa nawar. Tapi kalau dikasih harga yang baik, saya doakan mudah-mudahan dagangannya berkah. Mudah-mudahan Allah titipkan pelanggan-pelanggan yang baik. Mudah-mudahan usahanya makin maju. Itu sesederhana itu jamaah sekalian. Orang itu kalau sudah disentuh fitrahnya, fitrah orang tuh baik jamaah sekalian. Kira-kira siapapun dia kalau didoain kebaikan mau gak? Mau. Seneng gak kalau didoain kebaikan? Seneng. Kalau fitrahnya sudah kita ambil, fitrahnya sudah kita bangun, maka mustahil dia akan berbohong, dia akan berdusta dengan nama Allah. Itu tipsnya. Gitu. Dia tidak akan mengambil untung yang banyak, kalaupun dia ambil itu paling dari 30 sampai 50 range-nya lah. Karena dia juga harus bayar toko kan, dia harus bayar sewa listrik, sewa ruko dan sebagainya. Dia juga harus dapat keuntungan dari jualannya. Tapi paling tidak, ini tips ini bisa kita gunakan supaya kita bisa mendapatkan pakaian yang layak, pakaian yang memang bisa nyaman untuk dipergunakan untuk ibadah. Jadi poinnya adalah jaga pelihara kita dari sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat. Bukan hanya sebatas di Ramadan.
Tapi di luar Ramadan juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang warok, hati-hati terhadap makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi kebutuhan harian kita dari sesuatu yang haram ataupun syubhat. Dan terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya sudah mulai gelisah ya. Udah gelisah belum? Oh, belum ya, sampai jam 10 kok ya. Nah, yang terakhir juga loh, hari Ahad mau kemana sih? Ini hari buruh loh ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang berkaitan dengan masalah Ramadan kita, jamaah sekalian dirahmati Allah. Ketika keluar dari Ramadan, tadi sudah saya sampaikan di awal sekali dalam muqaddimah tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, ahabbul a'mal, sebaik-baik amal atau ada amalan yang paling Allah cinta itu, dalam riwayat lain khairul a'mal, sebaik-baik amal. Kalau tadi kan amalan yang paling dicintai, kalau dalam riwayat lain itu sebaik-baik amal adalah adwa muha wa in qalla, yang bisa dilakukan dawam terus menerus, continue walaupun sedikit. Nah, keluar dari Ramadan janganlah menjadi orang yang ketika naik banget itu jatuh gitu. Jangan. Paling enggak, kalaupun ternyata di dalam Ramadan kita bisa puasa full, paling enggak di luar Ramadan kita biasa puasa Senin Kamis. Ketika di Ramadan kita bisa 1 juz sehari, tapi di luar Ramadan paling enggak jangan sampai kelewatan 1 ayat aja sehari. Ini sudah di Ramadan 1 ayat, di luar Ramadan setengah ayat. Ini kan parah nih kan ya. Paling enggak ada stabil lah ya, kalau ternyata di Ramadan itu 1 juz, 1 juz. Atau paling enggak ketika di Ramadan baca Quran, di luar juga baca Quran, seperti itu. Walaupun sedikit. Nih, suatu hari, ini ada kisah nih sebagai kisah penutup ini. Ada sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan surga ya, setelah kisah ini tentunya. Jadi suatu hari Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bertemu dengan Hanzalah. Kemudian itu kan kesunahan kan kita mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu sama orang, jangan ngobrol dulu. Ucapin salam dulu. Assalamualaikum ya Hanzalah. Waalaikumsalam ya Abu Bakar. Ngelihat muka Hanzalah tuh gak enak dilihat. Maka Abu Bakar bertanya, mahalak, apa yang terjadi wahai Hanzalah? Apa yang kau rasakan wahai Hanzalah? Apa kata Hanzalah? Celaka Hanzalah. Hanzalah telah jatuh ke dalam kemunafikan. Hanzalah sudah jatuh ke dalam kemunafikan. Jamaah sekalian, kalimat munafik di zaman Nabi adalah kalimat yang tabu. Tidak seperti sekarang. Bentar-bentar apa? Munafik. Bentar-bentar munafik. Munafik kok sebentar-sebentar. Ya, yang lama dong. Innalillah. Kalimat munafik itu kalimat yang tabu yang diucapkan oleh seorang sahabat di zaman Nabi. Sampai lihat hadisnya itu. Abu Bakar yang bertanya tentang kabar tadi ketika mendapatkan jawaban Hanzalah, sungguh Hanzalah telah jatuh ke dalam kemunafikan, sampai mengatakan apa? Subhanallah. Itu Abu Bakar tuh. Abu Bakar sampai bilang apa? Subhanallah. Saking kagetnya Abu Bakar mendengarkan kalimat munafik. Beda sama sekarang. Sekarang tuh kalau kita misalnya pas lagi sholat gitu kan, ada Allahu Akbar. Nah, sholat nih, kita mulai pergi tuh kan. Mau kemana? Mau sholat dulu nah. Nanti dulu nah, bisa kumpul-kumpul sini nah. Nanti dicabut nyawanya gimana? Munafik loh tuh. Coba kita mau sholat, diajakin maksiat gak mau, dibilang apa? Munafik. Apalagi yang masih muda-muda ya, di sini kan rata-rata 25-30 ya usianya ya. Nah, diajak dugem misalnya nih, ayo nah clubbing nah malam terakhir Ramadan. Apa hubungannya malam terakhir Ramadan sama clubbing? Clubbing yuk, nanti dicabut nyawanya di sana gimana? Munafik loh. Coba diajak maksiat dan gak mau, dibilang apa? Munafik. Di zaman Nabi itu kalimat yang tabu. Abu Bakar aja sampai bilang apa? Subhanallah. Apa yang kau katakan tuh hai Hanzalah? Ceritakan. Maka kemudian Hanzalah bercerita. Ketika aku bersama dengan Nabi SAW dan Nabi bercerita tentang surga, aku bisa tersenyum. Karena seolah gambaran-gambaran surga itu ada di hadapanku. Tapi ketika Nabi bercerita tentang kengerian neraka, aku bisa menangis. Karena seolah-olah gambaran neraka itu memang ada di hadapanku. Tapi ketika balik ke rumah, gambaran-gambaran itu gak ada. Aku kembali bersendagura dengan keluarga gitu ya, kembali bercanda, kembali makan, bahkan berkumpul dengan keluarga, bersenggama dan seterusnya. Jadi gambaran-gambaran surga itu kayak hilang. Nah sama lah seperti kita jamaah sekalian, kalau pas ustaznya nyampaikan tentang azab kubur, bawaannya pengen tahajud. Padahal itu kuliah duha, bayangin coba ya. Pengen tahajud ya Allah, ini kan masih pagi ya. Pak,
bawaannya pengen tobat aja. Apalagi ketika ustaznya menyampaikan ketika dibangkitkan nanti, dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan telanjang, hanya amal yang akan menaungi dekatnya jarak antara kita dengan matahari. Nangisan, bawaannya pengen tobat aja. Pulang ke rumah masih seperti itu keadaannya atau kembali pujungan? Pujungan lagi ya, ngomongin orang lagi, gibah lagi ya. Seperti itu gambarannya. Jadi kata Handolah, aku khawatir memang seperti itulah Handolah yang munafik sudah. Kalau bersama Nabi gambaran surga dan neraka itu jelas di hadapan, tapi kalau ketika sudah pulang ke rumah, gak ada gambaran itu. Ya biasa aja. Coba siapa jamaah sekalian yang biasa habis muhasabah pulang ke rumah gak nafsu makan gitu? Pak makan pak, enggak, ingat akhirat. Ya, pas udah mau diajak senggama sampai enggak, takut di akhirat. Ada enggak ada, ya hubungan aja lah, makan aja biasa. Nah itu Handolah merasa sudah jatuh ke dalam kemunafikan. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu gambaran kemunafikan, Abu Bakar juga sama. Abu Bakar sudah jatuh juga ke dalam kemunafikan. Kalau gambaran munafik itu seperti itu. Karena gelisah dua-duanya, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kan mertuanya Nabi, ya kan? Abu Bakar itu mertuanya Nabi SAW dan juga sahabat Nabi. Coba udah sahabat, mertua, dijamin surga lagi. Maka bertemu dengan Nabi, aduin aja ke Nabi, diadukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kan Abu Bakar dengan Nabi itu kan kurang lebih umurnya, nggak jauh lah dengan Abu Bakar tuh usianya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini Handolah cerita tentang kemunafikan. Dan aku juga sama nih jatuh ke dalam kemunafikan. Coba lihat respon Nabi, senyum. Lalu Nabi SAW menjawab, walladzi nafsi biadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Artinya demi Allah. Kata Nabi. Nabi gak usah pakai sumpah aja kita percaya. Ini pakai sumpah. Demi Allah kata Nabi. Idlau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, sekiranya keadaan kalian itu sama, jadi saat bersama aku seperti itu dan pulang ke rumah juga seperti itu. Yang diingat tuh pas lagi di rumah surga, neraka, Allah atau kubur aja gitu. Jadi ke pasar yang diingat itu aja semuanya. Jadi sama aja keadaannya. Jadi saat bersama dengan Nabi seperti itu keadaannya, pas keluar juga lurus aja hidupnya. Jadi gak pernah belok sama sekali, lurus aja. Apa kata Nabi? La safahatkumul malaikah, maka malaikat akan turun berduyun-duyun menyalami kalian. Fi turukikum wa fi furushikum. Di jalan-jalan kalian dan juga di atas dipan-dipan tempat tidur kalian. Jadi pas mau tidur, turun malaikat, selamat. Jadi malaikat. Pas lagi ke pasar, selamat pak. Apa? Jadi malaikat. Coba. Kebayang ya kalau yang nyalamin malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, kelar kita kan salaman. Selamat. Apa ini? Malaikat maut. Oh kelar sudah. Lewat kan gitu. Kita jadi malaikat pak. Kalau sekiranya keadaan kita tuh lurus saja hidupnya. Gak pernah jatuh ke dalam keburukan. Lurus saja hidupnya. Bukan berarti pembenaran juga kita melakukan dosa. Bukan. Tapi maksudnya adalah kalau kita lurus gak pernah melakukan kesalahan. Persis sama kayak apa? Malaikat. Apa kata Nabi selanjutnya sebagai penutup hadis ini? Walakin ya Handolah, akan tetapi wahai Handolah, sa'atan wa sa'atan. Sedikit-sedikit lah. Namanya manusia jamaah sekalian itu berdiri di antara dua kutub yang ekstrim. Kutubnya malaikat yang flat dengan ketaatan. Dan kutubnya iblis, syaitan yang istiqomah. Bayangin istiqomah nih dalam keburukan. Jadi jangan kalah istiqomah sama iblis. Tapi masalahnya iblis sama syaitan itu istiqomahnya dalam keburukan. Dan kita ini manusia. Kadang kayak malaikat. Kadang kayak. Nah saya gak berani jawab ya. Pokoknya kayak gitu lah ya. Sebelum kayak iblis nanti tersinggung ya kan. Dibilang kayak setan juga lain kayak setan juga. Kita ini lurus kayak malaikat kadang. Tapi kadang juga kita jatuh dalam keburukan. Itu manusia. Jadi kalau ada orang lurus aja hidupnya gak pernah melakukan kesalahan. Jangan-jangan dia malaikat. Salah lahir. Ya kan. Namanya manusia, kadang jatuh, kadang naik. Makanya Allah suka dengan orang-orang yang apa? Kalau dia jatuh, dia mau balik. Jatuh, balik lagi. Jatuh, balik lagi. Makanya Allah itu punya sifat apa? Ghafar. Bukan cuma Ghafur. Kalau Ghafur itu maha pengampun, itu. Tapi Ghafar artinya apa? Yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Itu bedanya. Makanya ketika sahabat nanya, ya Rasul, saudara saya itu melakukan dosa. Terus dia bertobat, diterima nggak? Diterima. Tapi dia besoknya melakukan kesalahan yang sama dengan dosa yang sama. Apakah Allah akan terima tobatnya? Diterima. Sampai kapan wahai Rasul? Apa kata Nabi? Sampai si hamba tadi merasa bosan untuk mohon ampun. Sedangkan Allahnya tidak bosan untuk memberikan ampunan. Itu namanya Ghafar. Bisa dipahami ya? Nah jamaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita manusia.
Kadang kayak malaikat, kadang kayak juga kayak setan. Nah, kalau udah kayak malaikat, kemana-mana istighfar bawa Quran. Tapi kalau udah kayak setan, sholatnya kelewat-kelewat dikit kan ya. Sholat subuhnya kelewat dikit, lagi duhur. Sholat duhurnya juga kelewat dikit, lagi asar. Ya jadi kelewatnya dikit aja, dikit. Ya sholat asarnya kelewat dikit, lagi maghrib. Ini ya. Itu kalau udah kayak setan. Tapi alhamdulillah masih sholat. Kalau yang parah tuh ya udah ninggalin sholat. Jadi mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menyadarkan kita kembali dan semangat untuk bisa menjalankan apa-apa yang sudah di Ramadan itu bisa kita bawa ke luar Ramadan. Paling tidak akhlak kita deh, ya lisan kita bisa lebih terjaga lagi di luar Ramadan, karena dari seluruh anggota tubuh ini yang paling membuat orang tuh mudah tergelincir ke dalam neraka itu lisan. Kalau mata masih bisa kita kendalikan. Ada yang lihat nih, ada paha berkibar gitu kan, nah kita bisa nunduk. Lisan kalau udah ngomong, pernah nggak ngomong nemuin ada orang kayak gini, tahu nggak kemarin si Mbak Anu, astagfirullahaladzim, ada? Nggak ada. Kalau udah ngomong lancar, sampai selesai. Baru kalau sudah selesai, baik kita tutup majelis gibah kita dengan sama-sama istighfar. Ya, majelis gibah bayangin coba ya, ditutup dengan istighfar. Emang dipikir bisa gugur kalau ngomongin orang dengan istighfar? Enggak, sampai kita bisa minta maaf. Maka jadilah manusia yang bisa pandai-pandai bisa menjaga lisan. Dan mudah-mudahan Allah terima semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan tadi ingat pesan saya, ini adalah hari terakhir. Berikan kesan yang terbaik buat Ramadan kita hari ini. Terserah mau diisi dengan tilawah, diisi dengan sedekah juga boleh. Nah, buka bersama terakhir misalnya mau ngasih bukaan kepada orang, ini terakhir nih. Atau mau bersedekah hari ini, sedekah terbaik insya Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gini. Ini kan masalah riya sebenarnya. Ya kan? Bisa ikhlas karena lawan dari ikhlas adalah riya. Saya ingin memberikan pemahaman kepada saya juga pada jamaah sekalian. Riya itu artinya melakukan amal karena manusia dan meninggalkan amal karena manusia. Jadi riya itu bukan hanya sebatas kenapa kamu beramal biar dilihat orang lah, itu riya. Tapi meninggalkan amal karena manusia juga riya. Pak, kayaknya Bapak nggak pernah kelihatan sholat di masjid. Takut riya. Coba sholat di masjid takut riya. Itu gimana konsepnya coba? Kenapa Bapak nggak pernah sedekah lagi ke masjid? Ustaz takut riya. Coba itu dari riya. Meninggalkan amal karena manusia pun riya. Jadi lakukan aja amal. Makanya saya pernah buatkan status itu seperti ini. Beramal kebaikan itu, sedekah atau apapun itu, ketika terang-terangan dia menjadi syiar, ketika sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Paham ya? Jadi kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi itu melatih apa? Keikhlasan. Tapi kalau mau terang-terangan, itu namanya syiar. Bukan riya, bukan. Nah terus gimana caranya biar bisa lurus? Jadikan itu sebagai habit, kebiasaan. Orang riya itu kan emang gak biasa aja. Coba Bapak bisa gak biasa sedekah 100.000. Pas bawa uang 100.000, mau masukin kotak infak, itu lama banget tuh. Perang batin ya kan? Ada tetangganya langsung, Pak, apa astagfirullahaladzim mau masuk gitu ya, karena dia kaget. Akhirnya masuk juga tuh uang 100.000. Karena belum biasa. Tapi kalau sudah biasa, mau ada orang gak ada orang biasa aja tuh. Ya kan? Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi gimana caranya biar amal kebaikan kita bisa lurus aja karena Allah? Satu, jadikan dia kebiasaan. Kalau sudah jadi biasa, itu biasa aja. Saya pernah bertemu dengan orang yang sedekah bulannya itu 20-30 juta gitu ya, itu per bulan. Itu sedekahnya saya bayangin, Masya Allah, ini orang dahsyat sekali gitu sedekahnya. Tapi gitu ya, ketika ditanya ada nggak perasaan? Nggak ada gitu, nggak ada perasaan apa-apa. Nggak ada orang yang sama aja. Bahkan bayar transfer, udah itu kasih namanya hamba Allah. Kita nyumbang 1 juta, disebutin pengumuman di masjid, Fulan bin Fulan gitu kan, 900.000 hamba Allah 1 juta. Sibuk dia. Padahal yang disebut siapa? Hamba Allah. Toel sebelahnya. Tahu nggak? Yang hamba Allah itu saya. Saya kan nggak enak kalau pakai nama kan. Tapi saya. Coba. Itu bukan hamba Allah jadinya. Jadi orang tahu juga. Geser ke sebelahnya. Tahu nggak itu yang hamba Allah tadi? Dengan nggak 1 juta itu? Nah. Kenapa? Saya. Coba. Nah. Jadikan dia kebiasaan. Terus kemudian yang kedua jamaah sekalian dirahmati Allah, saat melakukan amal, kita kan pengennya gitu ya, pengennya tuh karena Allah aja ya. Tapi biasanya setelah melakukan amal kebaikan ada pujian gak biasanya?
Ada. Nah, terus kita merasa senang. Apakah itu riya? Enggak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Kalau kebaikanmu setelah melakukan kebaikan itu hatimu merasa bahagia. Jadi kita habis ngasih orang ada perasaan, ya kayak ada manis-manisnya gitu dalam hati gitu kan. Kayak seneng gitu habis bantuin orang, habis nyumbang ke sana, habis ngasih orang di jalan-jalan gitu kan ya, ada perasaan seneng aja. Terus ketika keburukan membuat hatimu sempit. Jadi ketika bersedekah ada perasaan ria, ya Allah kok bisa ria tadi ya. Apa kata Nabi? Fa anta mu'min, maka sesungguhnya engkau adalah seorang mukmin yang sesungguhnya. Jadi saat dipuji orang lain kemudian kita merasa bahagia. Saat memberikan bantuan kita merasa bahagia, itu bukan ria, itu namanya apa? Ciri seorang mukmin. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, sampai syuruk insyaallah ya. Kita salat dulu nanti di sini. Nah, sampai jam 9. Nah, itu jawabannya tadi itu ya. Jadi kalau terang-terangan dia menjadi syiar, kalau sembunyi-sembunyi dia melatih keikhlasan. Mana yang paling utama? Dua-duanya utama. Orang bisa masuk surga karena syiarnya, orang bisa masuk surga karena keikhlasannya dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. 3. Baik. Sebenarnya doa meminta Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal-halal aja ya Allah gitu ya. Dan pelihara kami dari sesuatu yang haram. Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ustadz, saya kan gak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh gak boleh? Misalnya nih setelah sholat nih, kita setelah bersalawat kepada Nabi, membaca Asmaul Husna. Yang kita hafal, mau 3 boleh gak? 3 aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Boleh. Atau ya Allah, ya Kudus, ya Razzaq, ya Tawwab. Boleh. Yang penting sebut aja Asmaul Husna. Nah baru setelah itu pakai bahasa Indonesia, ya Allah cukupkan keluarga ini dengan sesuatu yang halal. Dan pelihara kami dari sesuatu yang haram supaya tidak masuk ke dalam rumah. Boleh nggak? Boleh. Itu yang sudah diajarkan seperti Nabi. Mau variasi juga boleh. Pakai bahasa apapun juga boleh. Malaikat gak bingung kok nyatetin amal kita ya. Ini pakai bahasa Jawa apa terjemahnya nggak ada. Dicatat sebagai sebuah kebaikan. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya pengen lebih tenang lagi. Bukan hanya sebatas doa di awal. Tapi ketika bersedekah coba deh. Ini kan ada gerai-gerai zakat kan ya. Nah di sini juga menerimakan zakat misalnya. Saat kita memberikan zakat kita atau bahkan sedekah ada doa tuh yang keren. Ada yang hafal nggak doanya? Ajarokallahu fima a'taitah. Ini kata-kata yang ambilnya nih buat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan, ganjaran atas apa-apa yang kau berikan. Wa barakalaka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang masih tersisa. Coba keren gak nih? Wa ja'alahu tuhron laka, dan mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan hari ini itu menjadi pensuci dari harta-harta yang masih tersisa. Tuh, di situ. Jadi saat kita berdoa di awal, ya Allah, titipkan kepada kami yang halal-halal aja. Dan nanti disucikan nanti di akhir bulan. Kalaupun ternyata ada yang nyangkut-nyangkutnya, yang syubhat-syubhat yang nyangkut, maka disucikan dengan cara apa? Bersedekah dan juga zakat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wah ini berat memangnya kalau sudah di kumpulan ya mau izin keluar nggak enak, apalagi sudah ditag namanya. Mbak kemarin tahu nggak? Oh sudah, dan nggak bisa kemana-mana. Sedangkan, nah gini jamaah sekalian, Allah itu tidak akan menghisab dari pendengaran yang kita sendiri tidak bisa menolak itu. Contoh pas lagi kita duduk-duduk gitu di angkot gitu kan, atau misalnya pas lagi kita duduk di makan di luar, ada orang gibah di samping kita. Lah kita masa mau gini? Kan nggak mungkin kan ya. Ya kita kedenger aja walaupun kita nggak pengen kedenger. Dan Allah nggak bakal menghisab itu. Allah tuh akan hisab kalau kayak gini nih. Misalnya kayak bapak kan di sebelah kanan gitu kan. Di sana yang gibah nih. Dia geser-geser kan. Geser dikit, geser dikit. Buat denger kurang jelas ternyata ya. Kurang jelas yang lagi ngomong apa. Sama dengan mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya kalau misalnya udah di pojok nih. Ada denger suara dikit-dikit. Dia geser ke tengah, geser ke samping biar kedengeran. Nah itu sama. Itu dihisab. Nah kalau pas di kantor, pas di kumpulan, dia gibah dan kita biasa aja dengerin aja, nggak usah ditanggapin, nggak usah kita merasa pengen denger, udah biarin samar-samar aja, nggak itu nggak bakal dihisab. Nah nggak usah juga ekstrim. Ini pas orang lagi gibah kita datangin, kemudian kita bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Oh, orang kesinggung lah ya kan. Apa ini ditalkin? Ingat mati. Nah jadi nggak usah se ekstrim itu juga, nggak usah dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah, janganlah, kasihan juga dia, kaget lah pasti. Jadi seperti itu Allah tidak akan menghisab dari sesuatu yang memang kita nggak bisa menghindar.
Coba kebayang nggak kalau Allah ngehisap semuanya kayak penglihatan gitu kan ya. Pokoknya nggak sengaja dihukum, nggak juga. Kita pas lagi bawa motor disalip sama perempuan yang pahanya kebuka, kita mau ngejar motornya nggak mendukung ya kan. Nggak dikejar juga di depan kayak ngenyek gitu ya. Akhirnya masih kita mau nunduk bawa motor. Kan nggak mungkin lah ya. Itu memang pandangan terjaga, nyawa kita ngilang ya. Pandangannya selamat, nyawa yang nggak selamat ya. Nah itu seperti itu. Jadi Allah nggak bakal menghisap atas sesuatu yang masuk ke telinga yang kita memang nggak suka dengan suara-suara itu ya. Jadi menghindarnya ya udah biarin aja, gak usah ditanggapin. Orang tua juga kalau ngomong jadi diamin aja. Iya, iya. Tapi jangan membenarkan tetangga kemarin. Dia yang ngambil. Iya, iya sama aja. Ya biasa aja didengerin aja, biarin aja ya. Gak usah ditanggapi ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Hmm. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Setiap orang yang meninggalkan puasa itu ada konsekuensinya. Ada yang dia harus membayar puasa tanpa fidyah, ada yang membayar fidyah saja, ada yang membayar fidyah plus puasa. Nah, karena pembahasannya panjang, tapi kan kita fokuskan kepadanya tadi karena sakit. Sakit itu tidak termasuk orang yang harus fidyah. Kecuali orang yang sakit yang tidak dimungkinkan sembuh. Ya, misalnya tahun kemarin saya ada kanker lagi operasi dan dokter bilang nggak bisa puasa. Berarti tahun kemarin masih kanker kan. Nah sekarang udah masuk puasa lagi. Saya belum sempat untuk mengkodok. Kapan kodok nanti lah? Setelah Ramadan ini selesai nih, nanti di bulan Syawal nanti, kecuali di hari pertama ya di bulan Syawal gak usah puasa, nanti hari kedua ketiga itu boleh langsung mengkodok. Jadi mestinya nggak usah bayar fidyah kecuali untuk puasa yang bertahun-tahun ditinggalkan. Contohnya kayak gini nih. Ini sudah 2 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini juga masih belum kebayar tuh. Bukan karena sakit, bukan. Tapi karena malas saja. Nah itu bayar fidyah tuh DP aja. DP-nya aja bayar fidyah itu. Ya. Tapi di luar dari itu ya tetap aja dia harus mengkodok puasanya. Karena orang yang sakit yang masih dimungkinkan sembuh itu wajib mengkodok puasanya. Kapanpun itu. Sampai nanti dia meninggal, nanti polisi punya tanggungan hutang, kecuali untuk yang apa tadi, sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau orang tua yang sudah sepuh. Jangan juga ngasih harapan ke bapaknya yang sudah umur 70 80 ya, 80 tahun. Udah Pak enggak usah puasa tahun ini, mungkin tahun depan Bapak lebih muda. Paham gak sih? Ini Bapak sudah 80 tahun gak puasa karena uzur kan, udah tua. Gak usah dikasih harapan, udah Pak gak apa-apa Pak gak puasa tahun ini. Mungkin tahun depan Bapak lebih stres lah ya, lebih muda. Ya gak mungkin lah. Makin tahun makin lemah lah. Nah orang yang seperti ini nggak mesti mengkodok puasanya, dia cukup membayar fidyah. Kayak tadi buat pertanyaan mbaknya tadi, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Nanti dikodok ya setelah Ramadan ini, tetap dikodok. Walaupun sudah bayar fidyah itu hanya sebatas DP aja. Nanti setelah dari Ramadan tetap dikodok semampunya ya, dikodok semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu syuruk ya. Nah, silakan.